Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa konsep penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi yang akan dibahas meliputi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, 3 komponen sikap bahasa, faktor penyebab beragam bahasa, homonim, homofon, dan homograf, lalu paragraf eksposisi. Kelima topik ini penting untuk dipahami karena berkaitan dengan cara kita mengubah bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku, budaya, dan daerah untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional sejak peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda Indonesia berikrar untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama ada lambang kebanggaan nasional, kedua identitas nasional, ketiga alat komunikasi antar daerah, dan yang keempat alat pemersatu bangsa. Contohnya, seseorang dari Jawa dapat berbicara dengan orang dari Sumatera atau Kalimantan menggunakan bahasa Indonesia sehingga mereka dapat saling memahami meskipun memiliki bahasa daerah yang berbeda. Yang kedua, kebanggaan bahasa. Kebanggaan bahasa adalah rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Contohnya, tidak merasa malu menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang dari negara lain. Yang ketiga, kesadaran norma bahasa. Kesadaran norma bahasa adalah kesadaran untuk menggunakan bahasa sesuai aturan yang benar dan sopan. Contohnya, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru, orang tua, atau orang yang lebih tua. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yakni faktor penyebab ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang muncul dalam masyarakat karena berbagai faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya ragam bahasa antara lain: 1. Faktor daerah atau wilayah. Perbedaan wilayah menyebabkan munculnya perbedaan dialek atau logat dalam berbicara. Contohnya, logat bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Jawa biasanya berbeda dengan logat orang Sumatera atau Kalimantan. Yang kedua, faktor situasi penggunaan. Bahasa dapat berubah sesuai dengan situasi formal atau informal. Contoh, situasi formal, apakah Anda sudah makan? Dan situasi santainya contohnya adalah udah makan belum. Yang ketiga, faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan seseorang dapat mempengaruhi cara penggunaan bahasa. Contohnya, seseorang yang terbiasa membaca buku biasanya menggunakan kosakata yang lebih beragam. Yang keempat, profesi atau pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki istilah khusus yang sering digunakan. Contohnya, dokter menggunakan istilah seperti diagnosis, terapi, dan pasien. Selanjutnya, pembahasan materi yang keempat yakni homonim, homofon, dan homograf. Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa kata yang memiliki kemiripan bentuk atau bunyi yaitu homonim, homofon, dan homograf. Homonim. Homonim adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya, kata bisa. Bisa berarti racun ular, atau bisa juga berarti mampu melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, ular itu memiliki bisa yang sangat berbahaya, dan saya bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Homofon. Homofon adalah kata yang pengucapannya sama tetapi penulisan dan maknanya berbeda. Contoh, bank, tempat menyimpan uang, dan bank, panggilan untuk kakak laki-laki. Selanjutnya ada homograf. Homograf adalah kata yang penulisannya sama tetapi pengucapan dan maknanya berbeda. Contoh kata apel. Apel sama dengan buah dan apel kegiatan upacara. Contoh kalimatnya, saya makan apel setiap pagi dan para siswa mengikuti apel pagi di halaman sekolah. Yang kelima, pembahasan materinya yakni paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan informasi kepada pembaca secara jelas dan logis. Paragraf eksposisi biasanya berisi fakta, penjelasan, atau informasi yang dapat menambah pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi. Yang pertama, berisi informasi atau pengetahuan. Kedua, bersifat objektif. Ketiga, disusun secara logis dan jelas. Yang keempat, bertujuan menjelaskan suatu topik. Contohnya, olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh menjadi lebih bugar dan sistem peredaran darah menjadi lebih lancar. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita tidak mudah sakit. Oleh karena itu, setiap orang dianjurkan untuk berolahraga secara rutin. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.